Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Satu program yang lahir dari hasil pengkajian atau penelitian para dosen Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, pada kesempatan ini, para saudara-saudara dan setiap pribadi yang hadir, kita akan bersama mengulas satu topik yang sangat penting, khususnya tentang masalah banjir. Dan kita akan awali dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, yang telah menganugerahkan kepada kami pengertian dan pengetahuan, serta teknologi, di mana semua ilmu itu kami dapat gunakan untuk mengatur dan mengelola setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu agar kami dalam ulasan Inspirasi Maranatha pada kesempatan ini dapat memberikan satu kontribusi, bahkan suatu pemikiran yang strategis, bagaimana kami harus menyikapi permasalahan banjir yang terjadi semakin meluas di berbagai wilayah di negara kami Indonesia. Tuhan berkati dan mampukan kami, supaya kami diberikan pengertian dan hikmat yang lebih jauh lagi, sehingga kami dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, dan keamanan serta keselamatan. Kami serahkan percakapan kami dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan membahas satu topik yang tentunya sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita, yaitu satu kajian dari jurnal yang diberikan judul dalam bahasa Indonesia. Saya berikan satu pengertian yang kira-kira seperti ini ya. Nanti disampaikan apakah benar ini terjemahan saya. Kajian skala mikro penilaian risiko banjir di daerah fluvial. Fluvial itu daerah persungaian, dekat sungai, perkotaan dengan menggunakan indeks potensi banjir. Nah, pada kesempatan ini kita akan dipandu oleh narasumber yaitu Bapak Robi Yusak Talar, PhD. Nah, silakan Pak Robi Yusak Talar memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama lengkap saya Robi Yusak Talar. Saya menempuh pendidikan selama S1 di Universitas Kristen Maranatha, jurusan Teknik Sipil, terutama di bidang hidroteknik. Lalu saya melanjutkan studi S2 saya di Universitas Indonesia, dengan bidang kekhususan manajemen sumber daya air. Dan yang terakhir, saya melanjutkan studi S3 saya di National Cheng Kung University, Taiwan, dengan bidang Ecological Water Resource Management. Oleh sebab itulah, saya banyak meneliti atau mengkaji beberapa hal terkait dengan permasalahan keairan, terutama masalah banjir, salah satu dari permasalahan yang sering kita hadapi bersama. Yeah. Nah, Pak Robi ini juga adalah sekretaris umum ya di Universitas Kristen Maranatha ya. Jadi punya posisi yang sangat penting ya. Kebijakan-kebijakan strategis yang juga dipercayakan kepada Pak Robi. Terima kasih. Baik Pak Robi, terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Dan kita akan membahas satu tulisan dari Bapak ya. Ya. Di sini Bapak menulisnya micro scale study of floods risk assessment in urban fluvial area by using floods potential index gitu ya. Nah, Pak Robi, apa yang menjadi latar belakang ya Pak Robi itu membuat satu ulasan dalam jurnal dengan judul Kajian Skala Mikro Penilaian Risiko Banjir di Daerah Fluvial Perkotaan dengan menggunakan Indeks Potensi Banjir. Ya. Silakan Pak Robi. Baik, terima kasih Pak. Seperti yang kita ketahui bersama, permasalahan banjir terutama di masyarakat di Indonesia ini sering sekali kita alami. Di wilayah-wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Akhir-akhir ini kita mendengar permasalahan banjir juga sudah kita alami di sepanjang tahun 2022 dan di awal tahun 2023. Tentunya hal ini bukan hal yang asing.
dari sejak zaman dahulu kala banjir seringkali kita hadapi. Nah, oleh karena itu kami mencoba memberikan satu mitigasi atau penawaran bagaimana kita bisa mempelajari banjir ini sehingga setidaknya dampak atau resiko itu bisa kita kurangi. Kebetulan mahasiswa saya juga membantu saya dalam proses penelitian ini sehingga output dari luaran kami ini berupa paper yang kami telah publish di jurnal internasional ini. Nah, masalah banjir, izinkan saya memaparkan lebih jauh lagi, Pak. Riwayat banjir tentunya khusus untuk Indonesia kita sudah banyak memiliki riwayat banjir. Kenapa saya memilih Jakarta? Fokus kepada ibu kota Jakarta sebagai ibu kota yang menjadi pusat perhatian dari banyak masyarakat. Dan kami juga berharap Jakarta sebagai ibu kota tentunya suatu saat nanti bisa terbebas dari banjir. Oleh karena itulah kami ingin membuat satu pemetaan bagaimana dengan adanya indeks potensi banjir ini setidaknya stakeholders atau pemangku kebijakan itu bisa memberikan satu solusi dini sebelum permasalahan banjir itu tiba. Seringkali masyarakat kita kalau sudah ada bencana, kalau sudah ada masalah, baru kita meributkan, Pak. Bagaimana itu? Nah, harapannya ini seperti early warning juga dengan suatu dugaan atau suatu prediksi banjir itu akan tiba dan apa yang harus kita lakukan sebelum banjir tentunya. Nah, latar belakang itulah yang ingin kami perkuat sehingga paper ini kita publikasikan. Itu, Pak. Iya, saya itu sempat beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu itu saya sempat pergi ke Semarang. Betul. Ya. Di sana Semarang banjir, ya. Lalu pulang Jakarta, di Jakartanya juga banjir. Nah, lalu dikepung dengan banjir gitu ya. Bahkan ternyata banjir ini meluas ya di banyak tempat begitu. Nah, tentunya hal ini sangat penting karena banjir bukan hanya daerah itu tergenang air, tetapi efek dari banjir itu kan membawa dampak yang merugikan ya, barang-barang dari anggota masyarakat itu rusak semua ya, perabot-perabotnya bahkan juga peralatan. Tapi yang menyedihkan, Pak, seringkali dalam banjir itu juga menyebabkan kematian karena misalnya di Semarang itu kemudian kena strom ya, dari akhirnya ada beberapa orang yang menjadi korban. Nah, yang kita lihat adalah bahwa masalah banjir ini jangan sampai diantisipasi ya, direspon kalau terjadi ya, baru kalau tidak terjadi seakan-akan tenang-tenang aja begitu. Tapi menurut pendapat saya hal itu tidak bisa dibiarkan karena kita pasti mengetahui bahwa akibat dari pemanasan global air laut juga akan menaik ya kan. Maka daerah-daerah yang rendah ya seperti Jakarta dan juga Semarang itu kan berdekatan dengan laut sehingga otomatis itu air itu menjadi naik ya. Nah, Pak, di dalam konteks ini Bapak menyebutkan dengan satu istilah ya, indeks potensi banjir ya, Pak. Nah, ini dikaitkan dengan urban fluvial area gitu kan ya, Pak. Ini istilah-istilah yang mungkin tidak terlalu familiar ya, Pak. Apa itu indeks potensi banjir? Lalu apa yang disebut dengan urban fluvial area? Silakan Pak Robi bisa membantu menjelaskan sehingga para pemirsa ini dapat mempunyai pengertian yang lebih jelas tentang hal-hal ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Senang sekali tadi saya mendengar paparan dari Pak Pendeta ya. Sebagai orang awam, Pak Pendeta sudah memiliki kecukupan di dalam pengertian dan di dalam bagaimana sebetulnya peristiwa banjir itu bisa terjadi. Saya pikir tidak mungkin kalau sekedar hanya solusi secara teknis, tetapi dengan pengetahuan yang cukup, seperti pemirsa juga nanti akan pelajari, itu setidaknya kita bisa membantu ya di dalam pengertian terlebih dahulu bagaimana kita bisa mengatasi banjir. Yang pertama terkait dengan istilah fluvial. Fluvial itu suatu wilayah yang berada di tepian atau memiliki wilayah sungai di dalamnya, Pak. Betul. Indonesia yang kita ketahui beribu pulau dengan wilayah sungai yang cukup banyak. Indonesia ini kaya akan potensi keairannya. Sungai-sungai kita temukan hampir di sepanjang wilayah. Nah, wilayah-wilayah dataran rendah seperti kami sebut itu fluvial, itu tentunya sangat rawan banjir. Kalau kita ingat dulu sejarahnya di Mesir, dekat sungai Nil, nah itu adalah contoh daerah fluvial. Urban sendiri adalah tentunya wilayah perkotaan. Mengapa banyak kota kita temukan di dunia ini kok berada di wilayah fluvial atau di wilayah dekat sungai atau dekat laut?
ini tidak terlepas dari permasalahan ekonomi, Pak. Zaman dulu tentunya sampai sekarang juga pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan transportasi. Transportasi yang dimaksud adalah melewat perairan. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya, negara-negara maju atau suatu wilayah yang maju itu pasti lokasinya nggak jauh dari wilayah urban area, sungai yang disebut fluvial juga. Nah, berdasarkan fakta berikut, tentunya kita ingin negara atau wilayah tersebut setidaknya bisa mengurangi dampak banjir, Pak. Jadi definisi yang tadi sudah saya paparkan itu, saya berharap masyarakat sudah mengetahuinya, dan apa yang disebut dengan indeks potensi banjir yang kami ingin berikan lewat penelitian kami ini adalah, kalau dilihat dari kata sendiri, banjir kita sudah paham, kelebihan air yang tentunya memiliki dampak negatif. Lalu potensi adalah peluang atau kemampuan di dalam suatu wilayah untuk memberikan sesuatu. Nah, kalau indeks adalah alat ukur atau suatu nilai yang akan kita ukur. Jadi dari definisi satu per satu kata itu, tentunya indeks potensi banjir adalah kami ingin membuat satu peta dengan suatu indeks yang kita bisa mengukur suatu wilayah tersebut potensi banjirnya akan sebesar apa. Dalam hal ini potensi banjir itu berdampak negatif tentunya terhadap banyak hal. Tadi Bapak juga telah terangkan nih, banjir itu bisa berdampak sosial, ekonomi, dan bahkan kesehatan. Tidak hanya merugikan secara material, tapi juga imaterial. Kadang kita mengukur masalah banjir itu hanya sekadar misalkan, oke, kita tidak bisa bekerja, lalu berapa banyak uang yang akan kita rugi gitu ya, dan akan kita buang. Tetapi dari sisi waktu, bagaimana banjir itu mempunyai nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik sekaligus, Pak. Jadi tidak hanya sekedar fisik yang kita lihat, kerugiannya itu juga bisa berdampak domino gitu, Pak. Nah, sekadang pengukuran ekonomi ini menjadi sedemikian kompleks pada saat banjir itu tiba. Nah, oleh karena itu, kadang orang berpikir, oke, kita kayaknya tidak terlalu perlu karena banjir itu tidak setiap hari kita rasakan. Tetapi dampaknya itu cukup signifikan. Nah, negara-negara maju tentunya sudah menyadari hal itu. Beberapa teknologi sudah diterapkan, Pak. Nah, paper saya sederhananya sih ingin memperlihatkan suatu pemetaan di wilayah tertentu, terutama di Jakarta ini, bagaimana wilayah perkotaan yang di daerah dekat sungai itu harus bisa mempersiapkan diri mengatasi banjir dengan potensinya, gitu, Pak. Kurang lebih itu yang menjadikan satu tujuan paper kami ini. Iya, Pak Robi, terima kasih. Nah, dalam kaitan ini kan juga peran dari pemerintah sangat penting ya, Pak. Betul. Ya, karena yang punya wewenang untuk membuat perencanaan kota, penataan ruang ya, itu adalah pemerintah. Ya. Nah, sebenarnya pemerintah sudah membuat ya, saya yakin itu ada peraturannya. Ya. Nah, tapi pertanyaan saya begini, Pak, peraturan sudah dibuat, ya, tapi kalau nggak bisa dilakukan dengan tepat ya tinggal peraturan kan ya. Jadi peraturannya bagus tapi ya kemudian eksekusinya tidak jalan ya, tapi tetap banjir saja. Nah, kira-kira bagaimana tanggapannya Pak Robi? Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan sangat baik sekali ya dari Pak Pendeta. Kita tidak bisa melepaskan diri dari permasalahan filosofi banjir itu terkait dengan manajemen sumber daya airnya. Tidak selamanya mungkin banjir itu berdampak negatif selama kita bisa memitigasi permasalahan tersebut. Nah, manajemen sumber daya air adalah satu pengelolaan keairan, Pak. Jadi tidak hanya danau, tidak hanya sungai, atau wilayah-wilayah keairan, tetapi juga hujan sebagai satu potensi yang memang Tuhan telah berikan kepada kita untuk bisa kita kelola. Nah, karena kita tidak bisa kelola, maka terjadilah banjir. Oleh karena itu, pemerintah tentunya harus mengintegrasikan berbagai aspek di dalamnya. Seringkali kita lihat solusinya itu parsial, Pak. Seperti peraturan dibuat untuk dilarang membuang sampah dengan denda sebesar sekian juta. Nah, apakah itu efektif? Tentunya harus ada kajian terlebih dahulu. Aspek sosial, aspek pendidikan itu termasuk di dalamnya. Tetapi di bidang lain kita tentunya mengingat ada aspek teknis. Nah, keintegrasian ini sangat-sangat diperlukan. Oleh karena itu, perkembangan keilmuan sekarang ada istilah Integrated Water Resource Management. Bagaimana kita mengintegrasikan berbagai bidang keilmuan, termasuk kesehatan, sosial, ekonomi, biologi, kimia, di dalam satu framework, Pak, konsep berpikirnya. Saat kita menentukan, sebagai contoh, dendanya harus berapa sih kalau orang membuang sampah, gitu ya. Mungkin 100.000, 200.000 orang masih belum taat.
Mungkin 100 juta orang merasa kemahalan. Nah, ini berarti harus ada kajian. Berapa titik optimum orang itu bisa taat dengan satu aturan yang mungkin cukup kuat. Di samping pendidikan bahwa membuang sampah itu memang akan berbahaya untuk permasalahan banjir. Jadi bukan karena aturannya. Nah, pemahaman ini kan harus sejalan dengan pendidikan daripada masyarakat itu sendiri, Pak. Kami dari bidang teknik tentunya kami juga harus memikirkan berbagai hal. Seperti berapa tahun sekali, berapa waktu sekali kita harus mengeruk sungai. Contoh, berapa banyak wilayah-wilayah keairan ini yang harus kita pelihara ataupun harus kita tambah kapasitasnya. Nah, satu sisi sekarang pemerintah berfokus kepada satu hal. Bagaimana sungai mau kita keruk supaya bisa cukup mengatasi atau meningkatkan kapasitas sungai tersebut. Tetapi di sisi lain pemerintah lupa ada permasalahan sosial ekonomi yang harus sejalan, Pak. Nah, kata paralel itu sangat penting karena usaha untuk mengatasi banjir ini tentunya dari berbagai pihak. Di samping itu, pemerintah juga harus bisa berkoordinasi tiap departemennya, Pak. Tidak hanya masalah banjir itu diberikan kepada Departemen Pekerjaan Umum atau departemen yang terkait. Bagaimana dengan Departemen Sosial, Departemen Kesehatan? Kenapa? Karena dampaknya pada akhirnya akan dirasakan juga oleh departemen yang lain tersebut. Nah, jadi memanajemen satu wilayah, dalam hal ini ada istilahnya daerah aliran sungai, Pak, itu sangat diperlukan. Karena wilayah daerah aliran sungai itu berbeda dengan wilayah administratif. Contoh di Jakarta, DAS Jakarta untuk permasalahan cairannya itu tergabung dengan wilayah dari Bogor sampai ke Jakarta itu sendiri. Termasuk di dalamnya berarti Depok. Nah, sementara wilayah administratifnya kita terpisah. Sehingga sifat sektoral itu seringkali menjadi boundary atau suatu batasan yang membuat kita itu tidak bisa menyelesaikan satu solusi yang baik gitu, Pak, di dalam mengatasi banjir. Memang tidak mudah, memang perlu duduk bersama, baik dari pihak pemerintah, masyarakat, maupun pihak-pihak lain, Pak, yang harus dilibatkan. Nah, itu sebabnya saya masih meyakini permasalahan manajemen air ini sangat krusial. Apalagi ke depannya kita melihat seperti tadi Bapak sampaikan, ada masalah global warming. Nah, masalah-masalah yang menambah kompleksitas daripada banjir itu sendiri. Nanti kita akan mungkin jelaskan bagaimana sih peristiwa banjir ini dari sisi penyebabnya, Pak. Nah itu, kalau boleh saya sampaikan, mungkin rekan-rekan pemirsa juga, pemahaman banjir itu setidaknya kita tidak lagi terlalu tidak tahu, Pak, tetapi setidaknya kita memahami sebagai masyarakat ingin membantu negara kita, pemerintah kita, apa yang bisa kita lakukan. Nah, itulah kesadaran yang sebetulnya yang kami ingin tingkatkan. Public awareness ini harus terus ditingkatkan supaya ini tidak menjadi beban milik satu instansi pemerintah saja, tetapi adalah ini adalah solusi yang permasalahan yang harus kita atasi bersama gitu, Pak. Seperti itu. Ya. Sebenarnya masyarakat kita itu kan berulang kali mengalami banjir dan dampaknya. Ya. Jadi rumah mereka tuh berapa kali hampir tiap tahun kerendam. Tapi saat itu mereka protes, mereka marah, tapi setelah itu lupa lagi gitu. Jadi orang Indonesia itu saya lihat tuh memang gampang melupakan gitu ya. Betul. Gampang lupa akan masalahnya, lalu terjadi lagi dan kembali diulang lagi. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri membuang sampah. Dan membuang sampah itu tidak main-main. Satu kantong besar dibuang, ya. Bahkan juga membuang karung. Bahkan saya pernah melihat membuang kasur. Iya, betul. Ya di sungai seperti biasa begitu, ya. Dan di sisi yang lain masyarakat kita ini kan sebenarnya masyarakat yang religius, ya. Sebenarnya pendidikan kita tuh lebih gampang gitu. Betul. Karena dengan religius itu nilai-nilai mengatakan misalnya bahwa membuang sampah pertentangan dengan iman misalnya seperti itu ya, slogan pendek. Tapi itu ternyata tidak. Ya. Nah, seakan-akan bahwa beriman, beragama itu berkaitan hanya dengan berdoa, berpuasa atau melakukan ritual. Padahal beriman ini berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah sosial, kesadaran sosial. Dan ketika banjir itu terjadi, masyarakat kita ini perlu memikirkan bahwa dampaknya itu setelah banjir biasanya apa? Ada orang yang banyak yang sakit. Ya, betul sekali. Itu kan? Ya. Karena ada bakteri-bakteri yang nempel itu semuanya menimbulkan. Dan kemudian ada yang juga sampai meninggal karena
dampak-dampak yang lain. Nah, Pak Robi, dari seperti ini ya, pemerintah sebenarnya sudah mulai memikirkan dan terus diulas tentang misalnya banjir di Jakarta ya. Dan secara teoritis penjelasannya saya kira cukup baik lah, dibikin kanal-kanal dan sebagainya. Tapi menurut Pak Robi ya, sebagai seorang ilmiawan ya, sudah dibikin kanal, sudah diambil kebijakan, beberapa cara sudah metode dilakukan, tapi kenapa itu kok tidak bisa mengatasi, dan selalu cerita klasik berulang kembali banjir itu ya. Tahun 2020 awal saya datang dari Jawa Timur ke Jakarta itu ya, disambut dengan banjir sehingga saya tidak bisa pulang. Saya terperangkap di di stasiun Gambir waktu saya naik kereta itu. Saya tidak bisa kemana-mana gitu. Menunggu air surut begitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak Robi? Ya, baik sekali ini. Memang saya meyakini ya, banyak penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia yang ahli juga, yang sebetulnya mereka sudah memiliki beberapa solusi, Pak. Tetapi kalau kita lihat kenapa kok masih kurang efektif ya di dalam mengatasi banjir. Saya pribadi merasakan beberapa hal yang menyebabkan kenapa ini masih kurang efektif. Kita lihat dari sejarahnya dulu. Sebetulnya pada saat Jakarta ini berdiri, pada saat kita masih bernama Batavia, betul. Gubernur Jenderal saat itu, Van Brien juga sudah memiliki konsep di dalam mengatasi banjir. Banjir Kanal Barat, banjir Kanal Timur itu mengadopsi ilmu polder yang dari Belanda, Pak. Jadi pada prinsipnya wilayah yang ada di wilayah perkotaan itu mereka lindungi sehingga air yang datang dari hulu saat itu Bogor, ada wilayah hulu kita juga, itu harus kita alirkan secepatnya ke laut. Nah, dalam perkembangannya itu sudah dibuat setengah tahapan karena tahapan lainnya itu masih belum, sehingga Jakarta ini seperti menerima sebagian metode ditambah lagi dengan metode yang lain seperti tambal sulam. Nah, memang kita harus akui lah kompleksitas dari permasalahan di Jakarta itu sangat tinggi, disertai dengan permasalahan seperti politik, sosial, ekonomi di dalamnya. Jadi seringkali permasalahan kita itu terbentur sama permasalahan politik atau administrasi juga di dalamnya. Namun secara teknisnya curah hujan atau intensitas curah hujan yang ada di Jakarta itu sudah tinggi. Nah, seperti yang Bapak juga tadi sampaikan, di Semarang terjadi banjirop gitu ya, banjir yang berasal dari laut. Di Jakarta juga sama, dengan ketinggian muka air laut yang lebih tinggi daripada daratannya di Jakarta, 40%, itu menyebabkan sangat rentan wilayah Jakarta ini untuk menerima atau seringkali mengalami banjir. Ditambah lagi dengan perubahan tata guna lahan yang sedemikian cepat. Ini sudah memprihatinkan. Kenapa? Karena wilayah-wilayah terbuka yang bisa menyerap air itu memang sudah berkurang dengan pembangunan. Balik lagi karena unsur ekonomi di dalamnya, Pak. Suatu wilayah, administrasi di dalam wilayah itu akan berkembang kalau ada unsur ekonominya. Nah, otomatis penduduk semakin bertambah, ada urbanisasi, ada perubahan tata guna lahan yang tadinya terbuka menjadi tertutup, yang menyebabkan air hujan tidak dapat masuk ke atau tidak dapat terinfiltrasi ke dalam tanah, yang menyebabkan air tersebut menjadi debit limpasan. Debit limpasan inilah penyebab banjir. Tanpa adanya air atau yang disebut banjir kiriman dari Bogor saja, Jakarta sudah banjir. Ditambah lagi dengan kiriman tersebut. Nah, oleh karena itu, solusi yang sebetulnya pemikirannya harus berangkat dari yang sederhana dulu. Setiap wilayah harus menangani masalahnya dulu, gitu. Betul. Bogor, bagaimana dia tidak berkontribusi banjir untuk ke wilayah di hilirnya. Memang kita ketahui air itu pasti mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Namun kita bisa mengurangi, gitu ya Pak ya. Bagaimana Bogor ini bisa mengontrol debitnya, debit airnya, sehingga air yang melewati wilayah seperti Depok, lalu sampai akhirnya ke Jakarta itu bisa diatur, Pak. Nah, konsep itu sebetulnya sederhana, namun tidak semudah itu di dalam penerapannya. Kenapa? Karena Bogor sendiri mungkin butuh untuk pengembangan. Bogor sendiri butuh tingkat ekonomi yang lebih tinggi, sehingga harus diperlukan satu sistem manajemen yang baik. Bagaimana Jakarta bisa berkontribusi untuk pengembangan wilayah di Bogor, sehingga Bogor kita bisa lindungi sebagai suatu wilayah yang mampu istilahnya mengurangi banjir tersebut, Pak. Nah,
ini yang selama ini saya lihat belum adanya suatu komunikasi yang baik. Seperti sektoral. Saya menyelesaikan wilayah saya, tetapi oke, di Bogor tidak banjir, tetapi air itu tidak ditahan, tetapi dibuang. Nah, masalahnya bagian hilirnya yang akan menerima, ya kan? Yeah. Nah, jadi istilah banjir kiriman itu memang sudah tidak asing lagi selama kita tidak mampu mengatasi banjir di wilayah tersebut. Yang kami berikan lewat penelitian kami, kurang lebihnya idenya itu, Pak. Kenapa ada istilah mikro, gitu ya. Mikro ini berarti secara lingkup yang kecil, nggak usah yang makro, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan. Sekadang kita menyalahkan pemerintah, Pak. Oke, ini buang sampah, saya paham, saya nggak buang sampah. Tetapi kita bukan berarti mengurangi banjir, karena intensitas hujan tadi memang cukup tinggi. Sementara kita punya rumah, berapa banyak rumah yang punya sumur resapan? Berapa banyak rumah yang punya area terbuka? Sebagian kita tutup dengan, ya karena kita butuh mungkin untuk parkir mobil, lalu kita tutup dengan kedap air, sehingga wilayah-wilayah tersebut yang tadinya setidaknya bisa menginfiltrasi air itu menjadi semakin berkurang, Pak. Hitung saja kalau sekian juta masyarakat melakukan hal yang sama, otomatis air yang akan dihasilkan semakin bertambah. Memang siklus hidrologinya menjadi terganggu, Pak. Ya, karena jumlah air itu sebetulnya tidak bertambah dan tidak berkurang secara siklusnya. Namun pada satu bagian tertentu jumlah dia menjadi tidak terkendali. Kadang kita ingat ilmu ini di biologi ada tuh, Pak, seperti ekosistem ya, Pak ya. Ada predator, ada apa. Nah, jadi saat mungkin burung elang itu habis, tikus semakin banyak gitu. Nah, kalau kita pelajari rantai makanan, gitu juga kita melihat, oh ternyata dalam siklus hidrologi juga sama. Saat wilayah yang mampu menampung air itu berkurang, otomatis air itu akan semakin bertambah banyak. Nah, ini yang saya pikir masyarakat dari setiap elemen harus duduk bersama. Berapa persen sih? Saya paham, Jakarta tidak mungkin menjadi hutan, Pak. Jakarta kan sudah sedemikian berkembang. Tetapi Bogor atau wilayah lain penyangganya masih bisa kita lakukan upaya-upaya untuk menahan volume debit air tersebut. Nah, kalau wilayah tersebut membutuhkan dalam tanda kutip perkembangan ekonomi, Jakarta harus berkontribusi seperti itu, Pak. Sehingga semua itu diuntungkan gitu. Jangan sampai ego sektoral yang membuat pada akhirnya semuanya dirugikan gitu. Nah, kompleksitas masalah inilah yang saya pikir menjadi alasan kenapa tiap kota kita masih terjadi banjir gitu. Solusi yang diberikan pasti masih parsial karena mereka hanya menghandle seperti ada batasan yang mereka tidak bisa jangkau. Sementara saat mengelola air itu harus sudah melewati boundary seperti batas administrasi, itu harus sudah kita lewati. Karena kalau tidak, ya kita kan terus seperti ini, Pak. Nah, saya lihat sekarang masih oh itu wilayahnya bukan urusan saya. Nah itu yang membuat kompleksitas ini belum tertangani dengan baik, gitu Pak. Ya, kita sudah mendengar satu ulasan yang penting dan mendalam ya dari Pak Robi memberikan satu wawasan bahwa seringkali hambatan kita cara berpikir yang sektoral. Padahal kita sekarang sudah masuk di dalam satu era yang harus bersinergi. Ya, nah, kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know.
Kita kembali ke segmen kedua dari program Inspirasi Maranatha, masih berbicara mengenai masalah banjir. Nah, Pak Robi, tadi disebutkan bahwa sebenarnya masalah penyelesaiannya menjadi lebih sederhana kalau setiap daerah, dalam hal ini pemerintah, menyelesaikan dari tiap-tiap daerahnya, ya, misalnya betul. Bogor tangani Jakarta tangani, Depok tangani, lalu mereka duduk bersama untuk memikirkan secara keseluruhan, begitu kan. Tadinya saya pernah punya pikiran dulu ya, beberapa tahun yang lalu ketika lihat itu karena penyebab Jakarta itu karena kiriman dari Bogor. Kenapa di Bogor nggak dibikin bendungan aja ya? Iya, betul. Itu saya punya pikiran begitu. Kenapa Bogor nggak dibikin bendungan? Nah, kalau nanti toh ada kiriman, nah Jakarta kemudian mengatasinya, sisanya begitu, sehingga tidak menjadi satu hal yang terlalu berat, terlalu sulit gitu. Tapi kalau tidak ada bendungan ya sampai kapanpun ya sangat sulit. Pada Jakarta itu kan daerah yang sangat dari permukaan laut kan sangat sekitar berapa itu hanya 40%-nya sudah tenggelam. Ya tenggelam kan begitu. Nah Pak Robi, tadi kan Jakarta ya Pak, tapi kan kita lingkupnya ini lebih luas daripada Jakarta dan Bogor dan Semarang gitu kan Pak. Nah, bagaimana Pak perbedaan dengan banjir di beberapa kota dan wilayah lain ya Pak? Karena salah satu sebabnya adalah kota ini, daerah ini belum banyak bangunan-bangunan, tapi kok banjir juga gitu kan? Nah, apakah itu karena masalah yang berkaitan dengan wilayah kedap air ya Pak? Iya, betul, betul. Nah, mungkin dalam hal ini Pak Robi bisa lebih menjelaskan kepada pemirsa ya. Baik. Tepat sekali ini buat pemirsa serta Pak Pendeta. Di dalam kita mengidentifikasi masalah banjir, kita harus melihat karakteristik wilayah tersebut, Pak. Tidak semua permasalahan itu solusinya sama. Bahkan menurut saya justru kita disinilah tantangannya, bagaimana insinyur sipil keairan itu melihat satu permasalahan itu solusinya itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Nah, kenapa? Karena seperti yang tadi Bapak bilang, kalau kita hanya pukul rata, banjir, kita bikin aja saluran. Nah, itu seperti kita tidak mau mengidentifikasi permasalahan di karakteristik di wilayah tersebut, Pak. Sekadang ada satu wilayah yang intensitas curah hujannya tinggi, ada yang rendah. Sekadang ada yang wilayah tata guna lahannya itu sudah terbuka, sudah banyak, tetapi ada juga yang sudah hilang. Sekadang ada wilayah juga yang kemiringan tanahnya itu cukup tinggi, ada yang sangat landai. Sekadang wilayah tersebut ada di wilayah hulu, ada di hilir. Kondisi-kondisi ini kondisi fisik das atau kondisi fisik di lapangan. Nah, sekadang seperti ini Pak kasusnya. Kenapa kok bisa banjir? Kita akan cek apakah jenis tanah tersebut itu tanahnya liat Pak, tanah liat. Nah, kalau tanahnya tanah liat, kita tahu kemampuan permeabilitas air untuk masuk ke tanah liat itu sangat kecil, betul, sangat meresap. Jadi nggak perlu bikin gedung, memang akan banjir karena jenis tanahnya liat gitu ya. Nah, kalau kita berasumsi tanahnya itu mungkin seperti tanah liat atau kemiring atau cekungannya Pak, kontur tanahnya. Jadi tanpa ada bangunan pun, memang wilayah tersebut cekung sehingga pada saat hujan kita seperti mangkok yang menampung air. Nah, ini juga dari sisi karakteristik fisik kita harus pelajari ya Pak. Nah, menariknya justru di sini. Saya sangat setuju tidak ada satu solusi yang tepat untuk seluruh permasalahan banjir. Walaupun permasalahannya sama-sama banjir. Betul. Jadi kita akan cari optimalisasinya. Apakah yang bisa kita lakukan di dalam satu wilayah tersebut. Nah, seperti tadi Bapak bilang, benar saya setuju. Satu cara untuk mengurangi banjir itu dengan cara membuat bendungan di bagian hulu. Nah, tetapi seringkali bagian hulu juga mungkin berpikir uangnya dari mana. Nah, oleh karena itu ada bagian yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ada di bagian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan ada yang dilakukan oleh kita masyarakat umum. Solusi yang ingin saya berikan ini sebetulnya lebih ke kita masyarakat umum, apa yang bisa kita kontribusikan. Ya, tidak hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya, tetapi balik lagi saat kita ngomong seperti tadi membuat bendungan kan orang awam ya susah ya Pak ya, tapi ini harus ditangani oleh pemerintah pusat. Nah, bagian-bagian ini yang harus kerja paralel gitu sehingga bisa pengurangan daripada masalah banjir ini lebih cepat teratasi Pak. Nah, itu sih yang saya pikir. Jadi kalau nanti
kembali lagi ke permasalahan banjir itu, bahkan seperti di NTT juga kan, Iya, betul. kenapa kok bisa terjadi banjir gitu ya? Nah itu karakteristiknya sangat beda Pak. Nah di sinilah menariknya saat kita mau meneliti tentang topik banjir. Saya masih ingat gitu, dosen saya tuh mengingatkan, banjir itu sebenarnya bukan masalah. Jadi saat kita mau meneliti, silakan kita mencari lebih jauh lagi apa yang menyebabkan banjir, sehingga solusinya itu terkait dengan penyebab utamanya. Karena kalau kita cuma ngomong banjir dengan air yang berlebih, itu masih terlalu umum untuk suatu penelitian atau sesuatu hal yang mungkin pada akhirnya kita hanya membutuhkan sedikit upaya, tidak perlu hal-hal yang bersifat besar untuk mengatasi hal-hal tertentu gitu Pak. Nah, disinilah semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak melihat kasus, semakin kita bisa memilah mana yang mungkin sesuai Pak. Gitu. Mulai dari lokasi, mulai dari kondisi alamnya, mulai dari mungkin demografinya, itu semua perlu sebagai data penunjang pada saat kita mau menyelesaikan satu masalah banjir. Seperti itu. Ya, jadi saya bayangkan sepertinya kita ini harus seperti dokter ya, cara dokter. Iya, Kalau ada penanganan kasus sepertinya sakit batuk, tapi dia meneliti apa menyebabkan batuk itu. Iya, ya. betul. Tidak sekedar diberi obat batuk. Iya, gitu. Jadi ada satu diagnosis Iya, gitu ya. betul. Nah, diagnosis itu kan berdasarkan sebuah, kalau saya tahu itu namanya, saya baca itu namanya ada anamnesis. Jadi rekaman sebelumnya, lalu dia Iya. bikin satu diagnosis. Nah, diagnosis didukung oleh apa? Laboratorium, Iya. gitu ya. Sehingga kemudian menghasilkan satu diagnosis yang bagus sehingga bisa melakukan prognosis, kira-kira seperti itu. Betul Nah, sekali. Pak Robi, tadi Pak Robi sudah menyinggung sedikit tentang skala mikro ya Pak. Iya. Nah ini saya kira kok menarik ya skala mikro, tapi sudah bagus tadi. Tapi mungkin perlu diperjelas lagi Iya. Pak ini ya. Jadi apa maksudnya bila dikaitkan dengan skala mikronya dengan penanganan banjir? Saya kira istilah ini sangat teknis tapi penting untuk kita ketahui. Silakan Pak Robi. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, kita ini dalam perkembangan perkotaan itu ada istilah yang namanya low impact development atau sustainable development atau green development. Sesuatu yang apa sih gitu, kekinian tetapi masyarakat harus paham. Itu tidak hanya sekedar rumah kita dicat hijau, tidak hanya sekedar kita menanam tanaman dalam konteks menangani banjir, tetapi apa teknologi sederhana yang bisa kita lakukan yang kita bisa terapkan dalam skala yang lebih kecil lagi. Seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya kedua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu memang harus berkontribusi. Pemerintah dia akan melakukan normalisasi sungai, tetapi sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya bukan berarti kita membantu menormalisasi sungai, tetapi kita bisa membuat sumur resapan di rumah kita. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Tidak. Gitu ya. Secara sederhana Pak, air hujan itu jatuh ke satu wilayah kita. Kita punya rumah, taruhlah 100 meter persegi. Nah, apa yang sudah kita perbuat sehingga air yang jatuh ke wilayah kita di 100 meter persegi itu, sehingga air itu bisa tertahan atau berkurang setidaknya, tidak langsung dibuang ke selokan terdekat atau ke saluran drainase terdekat. Kita sering tidak sadar. Intinya saat itu air itu datang ke rumah kita, ya kita buang ke selokan. Hitung jutaan masyarakat melakukan hal yang sama dan akhirnya berujung kepada satu titik sungai utama. Nah, ini yang sering kita lakukan sebagai masyarakat awam. Nah, oleh karena itu menampung air hujan dengan cara apa? Kita sudah punya rain barrel belum penampungan air hujan gitu ya. Bentuknya itu bisa kolam ikan, bisa di bawah tanah Pak. Tetapi itu sangat bermanfaat apalagi pada saat mungkin musim kemarau tiba. Terus air itu tidak harus untuk diminum Pak. Walaupun kondisi air hujan itu relatif bersih, oke lah kita berbicara masalah kualitas air nanti ada paparannya lagi. Tetapi setidaknya untuk tanaman, untuk mencuci mobil, untuk melakukan aktivitas sekunder sebagai manusia, itu bisa kita manfaatkan. Nah, dengan kita melakukan hal ini di wilayah kita sendiri, yang tadi saya bilang taruhlah di 100 meter persegi kita sudah sangat membantu. Andai kata 50% masyarakat melakukan hal tersebut, debit akan berkurang. Pasti. Nah, jadi kita hanya berfokus kepada intensitas hujan yang memang jatuh di luar dari wilayah seperti di jalan raya, seperti di taman. Tapi wilayah kita sebagai rumah tinggal, wilayah ruko, wilayah pabrik kita punya solusinya untuk menangani. Itu yang disebut dengan skala mikro. Skala mikro Betul.
Tentunya hal ini Pak, saya nggak mau punya kolam karena kolam jelek. Kita bisa bikin taman Pak. Ada istilahnya rain garden atau jadi tanah daripada si taman ini kita tetap pakai bunga, pakai tanaman-tanaman hias, tapi di bawahnya itu si tanahnya itu kita sudah ganti dengan tanah yang lebih cepat menginfiltrasi, menyerap air, sehingga air itu sama seperti sumur, sehingga fungsinya sama seperti sumur resapan dengan kondisi tertentu. Jadi banyak teknologi-teknologi yang masih ke dalam konsep low impact development, ataupun bahkan di luar negeri Pak, di atapnya suka ada kebun, kalau Bapak lihat betul. ada taman di atap. Nah, itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Tergantung kemampuan penduduk ya. Saya pikir gini, saya paham ada solusi yang mungkin cukup mahal, tapi yang sederhana yang bisa kita lakukan. Ini di luar dari sumur resapan ya. Kalau sumur resapan mungkin rekan-rekan pemirsa sudah paham. Biopori kita sudah paham gitu ya. Nah, apakah itu efektif 100%? Tidak. Tetapi ada upaya yang kita lakukan, apalagi kalau kita kombinasikan, itu jauh lebih baik Pak. Contoh, sumur resapan itu berapa persen? Mungkin tidak banyak, tetapi kalau kita kombinasikan dengan teknologi yang lain, kita bisa sangat mengurangi gitu Pak. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ketimbang kita meminta pemerintah untuk membuat satu bendungan yang biayanya miliaran, sumur resapan bisa kita lakukan setidaknya. Atau tadi membuat satu taman, rain barrel, atau apapun lah yang bersifat kita itu mengurangi debit limpasan, yang dimana air itu adalah sebetulnya kita yang mengeluarkan gitu. Komplek kita yang mengeluarkan. Kalau dalam satu rumah tidak bisa, satu komplek kita bisa lakukan. Secara sederhananya, kalau kita kumpulkan dalam satu kolam besar, itu butuh biaya besar. Tapi kalau dalam satu komplek kita punya kolam kecil-kecil, itu kan seperti terdistribusi merata, Pak. Jadi kalau memang tidak bisa buat besar, kita bikin kecil tapi banyak. Nah, itu pun skalanya tergolong skala mikro, walaupun mungkin kategorinya sedikit menengah ya, karena ada satu wilayah, mungkin wilayah tanahnya sangat sedikit. Tapi kalau itu digabung ke dalam satu komplek, itu sangat baik. Seperti kita lihat beberapa perumahan kan menawarkan, oh rumah kami ramah lingkungan, wilayah komplek kami itu istilahnya green gitu. Green. Kadang saya lihat benar karena mereka banyak tanaman, tapi tanaman yang dimaksud itu diharapkan juga bisa menampung air, Pak. Nah, tidak hanya sekedar taman indah, tetapi ada fungsi hidrologis yang tidak dihilangkan. Seringkali orang lupa membuat satu taman, tetapi fungsi hidrologisnya hilang. Padahal air ini terkait dengan fungsi hidrologis. Tentunya nilai estetika kita perlu, tetapi harus selaras Pak dengan fungsi hidrologis itu. Demikian. Ya, apa yang dikatakan Pak Robi itu memberikan pencerahan ya, bahwa secara sederhana, skala mikro yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya. Dan ketika dilakukan bukan hanya rumahnya menjadi indah, tetapi juga akan sedikit, bukan sama sekali hilang, mengurangi kemungkinan terkena banjir itu ya. Jadi fungsi hidrologis itu ya, ada aspek estetikanya, keindahannya, ada aspek hidrologisnya, tapi juga karena tidak tertimpa banjir maka rumah ini juga untung begitu ya. Kalau untung itu artinya kalau rumah itu dijual ada cuannya lah, orang Cinanya begitu kan ya. Ada harga jualnya. Kalau rumah yang misalnya seringkali kena banjir mau dijual kan orang ngerti juga. Nah, nilai ekonomisnya agak rendah. Tapi juga dari kehidupan batinnya ya. Kalau banjir itu kan tersiksa gitu ya. Juga stres karena tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas. Lalu yang kemudian ketiga karena dampaknya dari banjir kemudian jadi sakit, semacam-macam begitu. Jadi sebenarnya skala mikro merupakan satu cara yang sederhana, tapi di dalamnya syarat dengan makna. Nah, Pak Robi, dalam kaitan ini kira-kira tadi Pak ini sedikit berkaitan dengan banjir Jakarta tadi, saya terkesan dengan seorang pemikir yang dan juga insinyur ya Pak ya, Herman van Brien ya Pak. Saya kira kok perlu dicanangkan kembali ya ketokohan dari Herman van Brien dalam pengertian dia sebagai orang Belanda yang concern juga walaupun dia ditugaskan untuk bisa mengatasi ini. Ini orang asing loh Pak. Ini saya bicaranya tentang bukan keilmuan tapi orang asing yang juga peduli begitu. Apalagi kita yang berada di wilayah itu gitu ya. Nah, kira-kira boleh sedikit cerita tentang konsep pemikiran dan ketokohan dari
Herman van Brien ini? Baik Pak, kita tahu beliau berasal dari Hindia Belanda atau Nederland. Nah, oleh karena itu di sana di negara Nederland itu Pak ada istilah polder. Polder itu satu sistem tata air. Kalau Bapak pernah lihat kita bisa naik perahu gitu ya Pak di tengah sungai itu di tengah kota gitu. Tengah kota. Nah, kenapa itu bisa? Karena mereka mengatur elevasi muka airnya. Mereka mengatur elevasi muka air yang ada di sungai-sungai sehingga ada sistem buka tutup Pak. Nah, ini menarik pada saat ini mau diterapkan di Indonesia juga. Apa maksudnya? Satu sisi kita bisa mengatasi masalah kemacetan dengan menggunakan transportasi sungai. air. Sisi lain kita juga bisa mengatasi banjir itu sendiri karena debit air semua sudah diatur. Ada kolam, ada tanggul, ada saluran-saluran yang sudah diatur sedemikian rupa dengan elevasi tertentu sehingga pada saat elevasi itu hampir terlampaui, pompa air langsung berjalan gitu. Oh. Jadi pintu air itu aktif Pak. Aktif ya? Iya. Pada saat musim kering air itu tidak turun karena sudah diatur manajemen airnya di dalam satu wilayah Pak. Nah, Van Brien ini pada saat itu memang melakukan seperti ini dengan adanya banjir kanal itu. Nah, tentunya ini masih sangat sedikit karena banjir kanal itu seperti nadinya. Masih ada beberapa sungai-sungai lagi yang harus digarap, Pak. Tapi balik lagi, harusnya kalau Jakarta nanti ke depannya itu bisa melakukan sistem polder ini, itu akan seperti Belanda gitu, Pak. Jadi tidak masalah kalaupun air pasang tiba, kontrol air tersebut tetap terjaga. Karena balik lagi komponen daripada polder itu ada kolam retensi, ada tanggulnya itu sendiri, dan ada saluran-saluran. Dan tentunya ada wilayah menampung hujannya. Jadi sungai itu sudah kita atur, tidak akan melimpah terlalu tinggi. Kalaupun iya nanti akan dialirkan ke sungai yang lain atau ke saluran yang lain. Saluran buatan juga nggak masalah. Tetapi nanti tentunya akan berujung kepada danau atau kolam retensi dan akhirnya akan pompa mulai berjalan. Secara skala kecil ini kita bisa lihat di beberapa wilayah di Jakarta, Pak. Sudah ada yang melakukan ini, termasuk di Semarang juga. Nah, kenapa kok seperti masih kurang berhasil? Dalam konteks wilayah yang lebih besar, iya. Tapi dalam konteks tidak kebanjiran di wilayah yang kecil itu mereka aman. Karena mereka sudah memiliki komponen atau sistem polder ini, Pak. Nah, ini juga menjadi satu penelitian yang menarik. Hanya tinggal skalanya saja ditarik ke yang lebih besar. Entah itu di wilayah Jakarta sebagai ibu kota, atau sekalian dalam satu wilayah DAS tadi. Dari Bogor, Depok, maupun Jakarta itu sendiri. Kenapa? Karena awalnya setahu saya juga Depok itu wilayah penyangga yang memang memiliki beberapa kolam. Kita lihat banyak situ-situ, banyak. Nah itu kenapa harus di Depok? Itu area parkir air katanya. Nah, kenapa harus diparkir di Depok? Kenapa nggak langsung di Bogor? Nah itu semua kembali lagi secara strategi nasionalnya harus kita pelajari. Tetapi untuk permasalahan yang tadi Bapak tanya khusus Jakarta, awalnya Van Brien kan wilayah Jakartanya nggak seluas sekarang, Pak. Dengan adanya masih di dalam wilayah istana. Makanya kalau kita lihat peninggalan-peninggalan yang ada seperti Manggarai itu kuat. Itu bayangkan bangunan dari sejak Belanda sampai sekarang. Kita hampir nggak punya bangunan-bangunan yang kita buat sendiri yang masih kokoh. Tapi kayak pintu air Manggarai, bahkan Katulampa, itu yang buat adalah pemerintah Hindia Belanda saat itu. Sehingga sampai sekarang pun masih kokoh, masih kita miliki gitu. Nah, tinggal bagaimana kita merawatnya dan menambah sesuai dengan mungkin ide awal daripada pemerintah Hindia Belanda saat itu di dalam mengatasi banjir di wilayah Jakarta, Pak. Seperti itu. Ya, saya kira apa yang dikatakan Pak Robi ini ya sangat penting ya, bahwa kita berhutang budi kepada pekerjaan dan mengatakan itu penjajah ya. Itu soal politik. Tapi ada orang-orang yang sangat peduli dengan kehidupan bangsa kita begitu. Dan yang kedua bahwa Nederland itu kan katanya di bawah permukaan, jadi justru negaranya itu bukan di atas gitu kan, di bawah. Jadi tapi kok enggak pernah ada banjir gitu kan. Dan yang ketiga, saya hanya melihat bahwa jangan menyalahkan air hujan begitu. Kita ini bersyukur sekali bahwa dapat air hujan yang melimpah. Coba sekolah pergi ke Timur Tengah ya, saya pergi ke Israel. Mereka tuh menunggu air hujan. Kalau ada hujan itu adalah sebuah berkat ya.
Jadi berkat dari Tuhan gitu. Karena mereka nggak punya sumber air itu. Iya. Ya ada sumber air dari Gunung Hermon itu Iya. ya. Hanya satu-satunya, tapi yang lain kan tidak ada. Seperti ini kan ya, dari Hermon kemudian dari Sungai Yordan itu ditampung di Danau Galilea gitu kan. Di Danau Galilea kemudian menjadi Sungai Yordan lagi, lalu sampai berujung di Laut Mati. Iya. Udah nggak punya apa-apa. Coba Indonesia. Iya, Jadi kita bersyukur, tapi cara kita mengelola betul. itu yang lebih penting. Betul Ya, sekali. dan mengelolanya nih harus integrated dengan semua pihak. Iya. Jangan hanya dipengaruhi oleh daerah administratif. Ini bukan Ya. daerah saya tidak perlu ngurusin. Padahal ini adalah wilayah kita bersama, Ya, wilayah NKRI. Betul, Pak. Ya. Betul. Pak Robi, kita akan lanjutkan segmen yang ketiga, segmen penutup setelah informasi yang satu ini. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Good morning, Maranatha. Kita lanjutkan segmen yang ketiga, segmen penutup dalam kaitan satu topik tentang banjir bersama dengan Bapak Robi Talar. Nah, Pak Robi, kita sudah cukup berbincang cukup luas tentang banjir yang terjadi di Indonesia dan juga pola-pola pendekatannya dan cara berpikirnya, konsep berpikirnya. Nah, tentunya sangat baik, Pak, kalau apa yang Bapak kemukakan tadi itu bisa diterapkan ya, Pak, Ya, dalam betul. kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat kompleks, tergantung dari karakteristik daerah itu. Ya, mungkin daerah itu tidak ada bangunan, tapi kenapa kok banjir? Ya. Karena ada sifat tanah itu ya, Ya. kedap itu ya, Pak ya. Ya. Kedap air ya, seperti tanah liat. Nah, Pak Robi, boleh dijelaskan dengan lebih praktis bagaimanakah supaya masyarakat secara keseluruhan dapat menyikapi banjir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Silakan Pak Robi. Baik, terima kasih. Izin saya menerangkan dari paper saya terlebih dahulu ya, Ya, Pak. silakan. Jadi pemetaan yang kami lakukan, saya bersama mahasiswa saya itu sebetulnya ingin mengefektifkan solusinya. Kenapa? Karena kita harus bisa menempatkan satu teknologi itu sesuai, appropriate dengan wilayah tersebut. Oleh karena itu, kami pertama melakukan pemetaan dengan mengukur indeksnya terlebih dahulu, sehingga mungkin dengan bahasa gampangnya seperti ini. Apakah sumur resapan itu wajib untuk diterapkan dari seluruh wilayah Jakarta? Jawabannya tidak. Tidak. Hanya beberapa wilayah saja yang memang sesuai. Kita dengar isu ini beberapa waktu yang lalu, beberapa pemerintah telah menerapkan beberapa sumur resapan, pada akhirnya kurang efektif, masih terjadi banjir dan bahkan masyarakat mengeluh saat itu ya Pak ya. Nah, ini satu contoh, bukan salah sumur resapannya, cuman di saat kita menerapkan sumur resapan, kita harusnya mempertimbangkan lokasi yang sesuai. Lokasinya. Betul. Jadi teknologinya tidak salah, naturalisasi tidak salah, sumur resapan tidak salah, tetapi di tempat mana kita harus menerapkan itu, karena harus sesuai dengan identifikasi masalah di awalnya gitu Pak. Di luar negeri juga melakukan hal yang sama. Jadi balik lagi bukan teknologinya, tetapi lebih kepada wilayahnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam? Setidaknya kita bisa melihat hal tersebut, karakteristik wilayah kita sendiri. Saya tinggal di Bandung, misalkan di wilayah yang datarannya cukup terjal atau istilahnya berkontur, Pak, tidak landai, sehingga sumur resapan oke, gitu loh. Ini bisa kita lakukan. Apalagi kita sudah tahu ketinggian muka air tanah kita mungkin cukup untuk itu. Tapi kalau Bapak tinggal di satu wilayah yang dekat laut, sumur resapan itu nggak berguna, Pak. Gitu. Malah yang ada Bapak
mengambil air, misalkan nimba air sumur, airnya sudah asin atau payau. Nah, jadi beberapa solusi itu harus sesuai dengan wilayah tersebut, Pak. Nah, setidaknya secara garis besarnya saya bisa bilang wilayah hulu, wilayah tengah, wilayah hilir itu adalah satu teori daerah aliran sungai ya Pak ya. Untuk wilayah hulu ini benar adanya kita harus menyimpan air sebanyak-banyaknya. Artinya jangan sampai air yang keluar dari wilayah hulu ini bisa menimbulkan atau berlebih ke wilayah yang ada di bawahnya. Nah, yang penting untuk dilakukan wilayah hilir adalah memanajemen air dengan baik. Dia akan mendapatkan air, tetapi jangan sampai mengakibatkan banjir. Jadi benar di wilayah hilir itu dia melihat apakah kapasitas salurannya cukup atau tidak. Bagaimana dengan sedimentasinya? Kalau ada keruk, supaya jangan sampai kapasitasnya berkurang. Nah, hal ini berbeda manajemennya gitu. Lalu bagaimana dengan konsep naturalisasinya? Kembali ke alam sungai itu. Hulu, pertengahan itu cocok. Tapi buat ke hilir mungkin belum terlalu sesuai. Kenapa? Karena balik lagi hilir udah di ujung gitu Pak. Jadi lebih baik kita melakukan naturalisasi itu di wilayah hulu atau pertengahan. Nah, secara garis besar sih seperti itu ya. Tapi tentunya kalau kita sudah memiliki map tadi yang saya bisa berikan itu, kita bisa melihat kalau potensi banjirnya kita rendah, setidaknya upaya Bapak juga rendah saja. Tetapi kalau upayanya tinggi, kalau potensi banjir tinggi, berarti harus ada upaya tinggi. Nah, kalau memang wilayah tersebut secara ekonominya kurang, berarti pemerintah harus membantu gitu Pak. Ini justru sangat menolong stakeholder kita, terutama pemerintah, di dalam berkontribusi mana yang harus dibantu dan mana yang tidak gitu. Sekadang kita juga nggak bisa membantu semua pihak. Tentunya dengan keterbatasan dana, pemerintah kan harus bisa memberikan prioritas. Nah, prioritas ini kita bantu nih dengan kita membuat satu pemetaan ini. Oke, wilayah tersebut kita harus bantu dengan cara apa? Entah itu mau bikin sumur resapan tiap rumah atau mau bikin kompensasinya berupa danau kecil, silakan. Kalau misalkan pemerintah bisa membantu itu lebih baik. Tetapi untuk wilayah yang setelah kita tinjau dari sisi ekonominya sanggup untuk mengusahakan sendiri, ya sudah biarlah mereka mandiri di dalam mengatasi banjirnya. Nah, kurang lebih itu Pak yang bisa kita kontribusikan untuk skala yang cukup kecil ini, tetapi balik lagi bukan berarti pemahamannya kita tinggalkan. Artinya dalam konteks ini saya di bidang ilmu teknik sipil mungkin secara teknis-teknisnya, tetapi tidak kita abaikan juga, misalkan kesadaran kita untuk membuang sampah dengan baik, kesadaran kita untuk menjaga kualitas air sungai tersebut juga, karena akan berdampak pada kesehatan, lalu juga beberapa variabel lain yang tidak bisa kita pungkiri itu akan ujungnya membuat teknis juga Pak. Contoh, kualitas air yang buruk. Mau nggak mau membuat teknik sipil juga harus memikirkan hal ini. Nggak bisa kita bilang, oke, kita hanya kuantitasnya saja, jumlahnya berapa. Tapi saat air yang kita dapat itu adalah air yang sudah tercemar, ini kan teknologinya jadinya tambah lagi, beda lagi gitu Pak. Nah, ini yang mungkin yang disebut harus terkolaborasi atau terintegrasi secara manajemen sumber daya airnya. Seperti itu Pak. Apa yang disampaikan Pak Robi tentunya pemikiran-pemikiran ini juga diketahui oleh pemerintah ya Pak. Saya pikir ya. Nah, tapi saya kira apakah ada dialog gitu pertanyaan saya ya, bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakan pasti mereka sudah punya ahli-ahlinya. Tapi tidak salah sebenarnya kalau ke depan pemerintah baik yang di Jakarta, yang di Bandung ya, karena Bandung saya dengar itu kan wilayahnya juga cekungan juga kan. Nah, cekungan ini kan tidak bisa banjir yang di cekungan yang di lembah dengan yang di dasar itu sama kan begitu kan, harus beda-beda kan begitu kan. Nah, sangat baik kalau seandainya ya ada satu percakapan yang dialogis antara pemerintah dengan pihak akademis ya, dengan universitas ya, karena fungsi dari universitas kan memberikan sumbangan pemikiran begitu kan, sehingga pemerintah tidak hanya mengambil kebijakan yang sifatnya terlalu teknis, terlalu praktis ya, dalam rangka menghabiskan anggaran, nah begitu kan. Tapi bagaimana supaya juga mengelaborasi para akademisi ini menjadi orang-orang yang memang ilmunya dapat digunakan. Kira-kira
pandangan Pak Robi dalam hal ini bagaimana sejauh ini, khususnya dalam konteks ini sebagai Sekum ya, Ya. Sekum Universitas ini, bagaimana sejauh ini adakah Ya. dialog itu ya? Baik Pak, memang ini cara yang baik. Ya, artinya komunikasi dari berbagai pihak itu harus dilakukan oleh pemerintah. Sekadang niat yang baik itu belum tentu diterima oleh masyarakat secara baik karena ketidaktahuan akan tujuan daripada suatu proyek itu mungkin harus dilakukan. Nah, universitas itu memegang peranan penting di dalam mengkomunikasikan kesadaran untuk masyarakat ini paham. Pemerintah seringkali terlalu teknis di dalam melakukan, di dalam mengeksekusi suatu proyek. Nah, giliran nanti masyarakat mungkin protes atau ketidakpahaman itu timbul, disinilah peran-peran daripada akademisi yang seharusnya memberikan wawasan yang cukup, hal-hal yang cukup baik gitu. Seperti kita dengar waktu itu, oh masalah reklamasi menjadi perdebatan yang sengit gitu ya. Diharapkan akademisi itu netral. Dia tidak memihak kepada salah satu, bukan berarti oh kalau gitu kita bagaimana? Kita menjawab secara akademik saja. Ada positif negatif di dalam suatu pengembangan atau suatu teknologi. Kita yakinlah, tidak ada yang 100% baik dan tidak ada yang 100% buruk. Tentunya selalu ada yang positif dan negatif di dalam perubahan. Nah, yang kita sampaikan sebatas itu. Oke, dengan adanya teknologi ini akan berdampak seperti ini dan ini dan ini. Nah, nanti akan kita pilih. Karena seperti yang kita ketahui bersama, hidup ini pilihan. Artinya kita memilih mana yang paling baik gitu ya Pak, untuk banyak masyarakat. Tentunya ada yang dikorbankan, iya. Tetapi bukan berarti kita nggak memikirkan gitu. Nah, disinilah peran daripada akademisi menurut saya. Di samping memang benar, kita memberikan input secara akademik. Tapi pemerintah itu memiliki tenaga ahli, Pak. Pemerintah itu sebagian besar juga dari orang-orang yang tadinya dari akademisi. Akademik pasti. Ya, betul. Nah, disinilah titipan kami, artinya bagaimana mensinkronkan perihal akademik ini untuk menjadi satu kebijakan. Nah, seringkali kita tidak belajar bagaimana kita menentukan kebijakan. Yang kita pelajari bagaimana kita menyelesaikan masalah gitu Pak. Seperti yang mungkin tadi, menurut kita denda yang sesuai untuk masyarakat kita itu berapa juta kalau membuang sampah. Nah, itu perlu kajian lagi. Kenapa? Karena mungkin itulah kekurangan daripada stakeholder atau pemerintah. Seringkali kita, ya yang penting ada denda aja, tetapi mungkin kurang tinggi, gitu. Sehingga itu diabaikan oleh, atau kemampuan daripada penegak hukumnya. Kita nggak memikirkan pemantauannya seperti apa. Yang kita pikirkan, oke, ada aturannya, kita tempel undang-undangnya, tapi tidak ada kontrol di dalam penerapan hukum tersebut. Ya sama aja bohong. Nah, lalu balik lagi ke kita, lalu bagaimana yang bisa kita lakukan akademisi? Ya tentunya meningkatkan public awareness yang pertama, lewat diskusi, lewat webinar, apapun juga yang bersifat sosialisasi. Nah, ini sudah dilakukan, tapi harus mungkin lebih, dengan bahasa yang lebih bisa mengena ke banyak sasaran, Pak. Seringkali kita juga akademisi terjebak kepada istilah-istilah yang teknis, yang akibatnya hanya kalangan tertentu yang mengerti akan istilah itu. Diusahakan istilah ini bisa dipahami oleh banyak masyarakat dari berbagai background keilmuan. Dan mereka akhirnya bisa berkontribusi. Mereka akhirnya bisa berpikir, oh saya dari sisi hukum nih, saya kayaknya tertarik nih, bagaimana mau menentukan berapa nilai denda yang sesuai untuk suatu hukum, produk hukum yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, saya pikir ini memang harus ada adaptive management juga. Jadi setiap stakeholder yang ada senantiasa berkomunikasi untuk memberikan satu solusi yang terbaik, Pak. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan adanya kegiatan-kegiatan ilmiah yang sekarang sudah dilakukan itu sudah baik. Tetapi kita harus terus kembangkan lagi. Sehingga pengetahuan dari para masyarakat seringkali ini terbatas ini harus terbuka. Kita lihat seringkali ada satu kebijakan pemerintah, belum dipelajari, sudah dikritik. Wah, ini netizen-netizen, apalagi dengan adanya media sosial, apapun yang dilakukan oleh pemerintah adalah salah. Saya pikir enggak juga, karena pemerintah pasti sudah melewati suatu kajian. Mungkin yang belum adalah sosialisasinya. Tapi kajiannya saya yakin udah. Kalaupun belum, oke, itu adalah satu masukan untuk pemerintah. Nah, hanya kita juga sebagai masyarakat, jangan segala yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah salah. Apalagi kalau kitanya belum punya
background ilmu yang sama atau kita belum tahu, tapi kita mengkritik sebatas apa yang kita lihat. Sekadang apa yang kita lihat itu tidak seperti apa yang terjadi, ataupun apalagi kalau berita itu dari luar. Nah, jadi wisdom atau kebijakan di dalam kita memfilter atau menerima satu masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah juga sangat kita perlukan. Masyarakat harus menjadi bijak, kita tahu ini masalah bersama, jangan segala sesuatunya itu kita limpahkan atau kita salahkan kepada pemerintah dengan alasan kita sudah bayar pajak. Kita sudah bayar pajak, ya saya nggak mau tahu gitu. Itu sikap ketidakpedulian. Artinya kita tidak merasa memiliki sebagai satu individu atau satu masyarakat, justru kita harus bersama-sama berkolaborasi. Seperti yang tadi Bapak tekankan, di era yang seperti sekarang ini, sangat tidak bisa untuk tidak berkolaborasi di dalam mengatasi satu masalah yang sudah kompleks seperti itu, Pak. Ya, Pak Robi, jadi terima kasih ya bahwa mengingatkan kita masyarakat supaya masyarakat tentunya kritik baik ya, tetapi orang yang selalu mudah mengkritik itu biasanya adalah orang yang belum tentu bermaksud baik ya. Jadi kritik itu sendiri baik ya. Tapi kita harus melihat motif saya kritik itu apa gitu ya. Jadi kemudian dalam mengkritik kemudian menyerang ya, akhirnya orang tidak melihat kritik, akhirnya ini orang sok tahu aja sebenarnya. Nah, tapi intinya tidak menyelesaikan masalah. Padahal yang ingin kita tekankan adalah ada sebuah solusi. Dan solusi ini bukan untuk satu dua orang atau satu kelompok, tapi untuk kehidupan kita bersama. Nah, kehidupan kita bersama ini terdiri dari banyak elemen, dari banyak pihak. Jadi daripada kita saling menyerang, mari kita saling bergandengan tangan. Betul. Sehingga dengan bergandengan tangan kemudian kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kalau satu masalah yang terjadi, kita bisa meningkatkan pada masalah-masalah yang lebih sulit, yang lebih kompleks. Kalau tiap tahun pemerintah hanya mengurusi banjir, saya khawatir loh, bahwa pemerintah tidak bisa mengurus pada lingkup yang lain gitu ya. Seakan-akan tugasnya pemerintah mengatasi kemacetan, banjir gitu ya. Seakan-akan hanya dua tugas. Padahal kan hidup ini kan makin lama, apalagi di abad 21 dengan perkembangan teknologi ini masalahnya makin rumit ya. Semoga percakapan ini membuka wawasan kita sehingga kita menjadi warga negara yang tadi rasa memiliki sense of belonging yang makin tinggi. Daripada kita mengkritik, mari kita menghidupi tadi ya skala mikro. Atasi aja masalah mikromu ya dengan baik ya. Nah, dengan demikianlah kita bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sampai di sini dan saya persilakan Pak Robi menyampaikan satu closing statement yang merangkum satu dua kata untuk para pemirsa, para sahabat UKM Maranatha. Baik, terima kasih Pak Pendeta sekali lagi untuk kesempatannya. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk keairannya. Marilah kita jaga sumber daya yang karunia Tuhan ini dengan sebaiknya, dengan pengelolaan yang baik. Tentunya itu adalah berkat yang Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih dan kita akan akhiri dengan doa. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengaruniakan kepada kami, negara kami Indonesia yang sangat berlimpah dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hayati dan juga dengan alam serta hujan yang cukup. Karena itu mampukan kami dapat mengelola dengan penuh tanggung jawab sehingga dengan pengelolaan itu kami semakin mampu meningkatkan kompetensi kami, pemikiran-pemikiran dan juga teknologi yang ada sehingga kami dapat mengelolanya dengan satu tujuan mendatangkan kesejahteraan bagi orang banyak. Tuhan berkati Pak Robi di dalam tugasnya sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang sekum di UKM Maranatha dan juga memberkati seluruh pelayanannya dan juga memberkati UKM Maranatha agar dapat memberikan pemikiran-pemikiran sehingga UKM Maranatha dapat menjadi satu kontributor pemikiran yang sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan yang dialami di kehidupan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati setiap kami, para pemirsa, para sahabat Maranatha dimanapun berada, supaya kami di tahun yang baru 2023 ini, kami semakin menjadi
pribadi yang berkualitas, pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, demikian doa kami serahkan setiap persoalan dan pergumulan kami di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu